Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya di layar teman-teman sendiri atau di layar saya nih. Nah, ini ada namanya Composer. Nah, Composer itu apa sih? Jadi teman-teman kan setiap mau download atau mau bekerja dengan framework PHP itu kita membutuhkan yang namanya Composer, teman-teman. Jadi kilasnya ya, Composer itu kayak asisten pribadi teman-teman yang tugasnya itu untuk nyiapin dan ngatur semua kebutuhan aplikasi kita kayak library, kemudian kayak patch cake-nya, terus dependensi. Nah, library itu apa sih sebenarnya? Jadi singkatnya teman-teman, library itu bisa dibilang seperti kumpulan code yang siap pakai. Itu namanya library, teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu bikin semua code itu dari nol ya. Kita bisa pakai library yang sudah disediakan seperti itu. Jadi itu membuat kerjaan kita lebih cepat, teman-teman. Ibaratnya kalau misalnya kita bikin rumah gitu ya, library itu kayak batu bata jadi yang udah siap dipasang, bukan kita yang bikin batu batanya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali ke Patchcake. Patchcake itu apa sebenarnya? Patchcake itu hampir sama kayak library ya. Bedanya, Patchcake itu biasanya lebih lengkap, bisa berisi banyak library sekaligus. Jadi, dalam satu Patchcake itu ada beberapa library. Itu namanya Patchcake, teman-teman ya. Nah, kalau library tadi itu bata yang jadi, nah itu Patchcake itu bisa dibilang paket bahan bangunannya seperti itu. Di dalam udah ada semen, pasir, dan juga batu batanya. Itu namanya Patchcake. Jadi lebih praktisnya gitu ya. Jadi paket lah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya dependensi. Dependensi itu apa? Dependensi itu artinya ketergantungan ya. Jadi kalau misalnya aplikasi kita itu butuh library tertentu biar bisa jalan, nah itu yang dinamakan dependensi. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya singkatnya aja, Composer itu adalah asisten yang ngatur semua kebutuhan aplikasi. Kemudian library itu kumpulan code siap yang udah siap dipakai gitu ya. PageCake itu adalah paket-paket berisi banyak library. Dependensi itu adalah kebutuhan aplikasi biar aplikasi kita itu bisa jalan seperti itu, teman-teman. Oke, ini adalah tampilan Composer di home-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini sebentar. Nah, ini Composer Laravel atau teman-teman bisa tidak usah pakai Laravel di komposer dia tuh akan muncul. Nah, di sini teman-teman silakan ke sini kita explore bareng-bareng teman-teman ya. Jadi saya tidak tidak sebelumnya ya, sebelum buat konten ini tidak pernah menganalisa atau mengeksplor lebih dalam lagi tentang komposer ini. Jadi saya tahu bahwa uh, saya belajar kalau kita pak mau bikin project dari Laravel itu kita butuh yang namanya komposer seperti itu. Oke, seperti biasa kita ke documentation. Jadi setiap aplikasi, setiap software itu pasti memiliki dokumentasinya. Nah, dokumentasinya itu sebuah berisi aturan atau petunjuk yang sudah disediakan resmi dari si pembuat aplikasinya itu sendiri, seperti itu. Mohon maaf kalau agak berisik di luar lagi hujan, teman-teman. Kita mulai ke documentation, kita buka. Oke, kita masuk ke introduction atau pengenalan. Nah, seperti ini teman-teman. Composer is a tool for dependency management in PHP. Jadi Composer itu adalah alat ya gitu ya, alat untuk memanajemen dependensi. Tadi yang saya bilang tadi ya, dependensi itu adalah eh, ketergantungan atau saling kait. Jadi antara paket dengan library itu membutuhkan dependensi. Ya, dependensi itu tadi Laravel gitu ya. Sorry, uh, apa namanya Composer seperti itu. Nah, Composer adalah alat ya untuk memanage ya, dependensi di dalam PHP. It allows you to declare the libraries your project depends on and it will manage, install or update them for you. Jadi menggunakan Composer ini kita bisa ya mendependensi dan juga mengupdate dari library-library yang ada seperti itu ya.
Nah, Composer is not a page cake manager in the same sense as YAM or apt are. Jadi dia itu tidak sama ya dengan YAM atau APT seperti itu ya. Jadi berbeda teman-teman ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, yes, it deals with page cake or libraries gitu ya, but it manages them on a project basis. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Nah, ini bisa saya lihat teman-teman. This idea is not new and Composer is strongly inspired by Node, NPM, and Ruby is bundle. Nah, dia itu sepertinya ya, kalau di JavaScript itu ada yang namanya NPM teman-teman, Node Package Manager. Nah, kalau di PHP itu ada yang namanya Composer. Jadi setiap bahasa itu mempunyai uh, asisten-asisten pribadinya, seperti itu ya. Kalau misalnya kita bilang ya. Jadi si PHP itu punya Composer gitu ya. Kalau di JavaScript itu mempunyai NPM seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba ke downloadnya teman-teman. Ke download seperti ini. Sekarang, nah seperti ini. Nah teman-teman bisa langsung ke download and run composer setup.exe. Nah ini untuk kebetulan untuk aplikasi ya, untuk aplikasi di Windows-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan nah seperti ini, download, bentar ya, kita coba cari. Nah, coba kita cek aja yang ini teman-teman. Nah dia akan langsung masuk ke ini, kita keep aja komposer teman-teman. Silakan teman-teman buka komposernya gini ya. Ini saya coba buka. Nah dia coba run install for all user. Yes. Oke. Ini silakan teman-teman, tidak perlu checklist yang developer mode, tidak perlu. Silakan teman-teman klik next saja. Masuk ke next. Ini tidak perlu teman-teman next kan saja, next. Install. Oke, sudah. Completing composer setup. Setup as install composer on your computer. Open command window at the type composer. Oke, untuk melihatnya ya, silakan teman-teman masuk ke CMD ya. Kita klik di sini CMD. Nah, silakan klik composer. Nah, ini adalah tanda bahwa teman-teman sudah install composer teman-teman. Ya, ini adalah tanda bahwa teman-teman sudah menginstal composer. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum seperti ini gitu ya, itu tandanya teman-teman masih ada yang mungkin ada yang salah dalam penginstalan composer. Seperti itu. Silakan buat teman-teman dicoba. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang mengerti, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.